Soul Land 2 Chapter 460. Gelombang kekuatan jiwa tidak kuat, tetapi mereka pasti ada di sana. Tang Wutong merasakan jantungnya berdetak kencang, dan perasaan aneh itu segera menghilang. Kehilangan kendali atas kekuatan jiwa seseorang adalah hal yang sangat menakutkan, dan merupakan sesuatu yang tidak ingin dihadapi siapapun. Tang Wutong tiba-tiba merasakan semuanya menyala di depannya saat ini. Ketika dia mengedipkan matanya, dia menyaksikan mata Huo Yuhao yang bersinar. Mata macam apa itu? Mereka tampaknya mengandung langit berbintang yang tak berujung, dan begitu dalam sehingga akhirnya tidak bisa dilihat. Pada saat itu, Tang Wutong terpaku. Mata Huo Yuhao tidak bersinar dengan cahaya apapun. Namun, ruang antara dia dan Tang Wutong masih menjadi sangat cerah. Perasaan ini tidak mungkin digambarkan dengan kata-kata, seolah-olah ada sumber cahaya yang tidak diketahui di lokasi itu. Tang Wutong menatap dengan mata pusarnya yang dalam, dan dia merasa seolah-olah pikirannya benar-benar kosong. Perasaan kehilangan kendali atas kekuatan jiwanya menjadi semakin kuat, tetapi semuanya tampak tenang di saat berikutnya. Gelombang naga mengaum bergema di benaknya, dan berdentang dengan sukacita. Donger, Huo Yuhao menatap kosong ke Tang Wutong, yang tidak jauh darinya, dan hanya berdiri di sana, menatapnya dengan linglung. Huo Yuhao mulai melayang dari tanah begitu saja. Udara di Pulau Dewata Laut sangat bersih. Jadi dia berkilau bersih meskipun dia telah bermeditasi di sana selama sebulan. Tang Wutong mengenakan gaun biru hari ini, dulunya warna favorit Wang Donger. Hanya pikiran Donger yang ada di pikiran Huo Yuhao saat ini. Huo Yuhao telah melakukan meditasi mendalam selama lebih dari sebulan. Dia telah bolak-balik melalui kecerahan dalam langit berbintang yang tak ada habisnya itu. Tetapi semuanya tampak lenyap begitu dia melihat Tang Wutong. Di saat yang tepat ini, dia adalah satu-satunya hal di matanya. Dewi memikat, akrab, dan elegan. Ruang di sekitarnya tampak berubah, dan baik Huo Yuhao maupun Tang Wutong tidak tahu bagaimana mereka menutup jarak antara satu sama lain. Huo Yuhao dengan lembut mengulurkan tangannya dan memeluknya. Dia merasa seolah-olah dia telah memeluk seluruh dunia pada saat itu. Seolah-olah dia adalah diktator dari langit berbintang yang tak terbatas itu. Segalanya indah, begitu indah. Tang Wutong tidak lagi menatap mata tak berdasar itu. Matanya sendiri menjadi lincah dan sensitif sekali lagi ketika ia muncul dari keadaan linglung. Dia menyadari bahwa dia telah melebur menjadi pelukan yang hangat dan lebar. Donger, Donger, ada panggilan lembut di telinganya. Dan suara itu terdengar seperti mimpi. Suara itu terdengar seolah memanggil roh dari tahun-tahun kuno. Dan begitu lembut dan penuh emosi sehingga membuat Tang Wutong sedikit mabuk. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan diri. Kecuali itu bukan kekuatan jiwanya kali ini. Dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia mengangkat tangannya secara tidak sadar. Dia ragu-ragu dan tersentak-sentak. Tetapi tangannya terus bergerak maju. Dan dia melilitkannya di pinggang Huo Yuhao. Dia menutup matanya pada saat itu. Dan yang dia rasakan hanyalah kehangatan, keamanan, kenyamanan, dan keracunan. Mereka berpelukan erat pada saat itu. Dan seluruh ruangan tampak bercahaya. Huo Yuhao bergumam. Meskipun kita hanya dalam mimpi, aku bersedia untuk tetap berada dalam mimpi ini selamanya. Tolong izinkan saya tidur untuk selamanya jika ini mimpi. Donger, aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Tahukah kamu, saya tetapi pergi dengan kapal kosong pada hari-hari Anda meninggalkan sisi saya. Anda telah kembali. Dan roh saya telah kembali. Aku mencintaimu. Donger, aku rela mencintaimu dengan segalanya untuk akhir kekekalan. Dan aku rela membakar hidup dan jiwaku sendiri agar kita bisa bersama. Itu saja yang saya inginkan. Jika ini adalah mimpi, biarkan aku tetap tertidur lelap. Petik 2. Tang Wutong tertegun sejenak, dan indranya mengumbar dan tenggelam-tenggelam secara naluriah. Dia memanggilnya. Dia, untuk Wang Donger. Saya hanya mimpinya. Saya hanya bayangannya. Rasa pahit muncul di sudut bibirnya. Dia tidak ingin meninggalkan pelukan hangat ini. Tapi dia tidak punya pilihan selain dengan lembut meletakkan tangannya yang erat-erat melilitnya. Tidak peduli berapa banyak kerinduan yang dia harus miliki dalam pelukannya. Maaf, saya Wutong. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Huo Yuhao. Ini seperti petir untuknya. Dan tanpa sadar dia melepaskan tangannya dan melayang mundur seperti sambaran petir. Tang Wutong tidak lagi memiliki apapun untuk disandarkan saat dia bergeser. Dan tubuhnya yang elegan terhuyung ke depan sejenak sebelum dia menstabilkan dirinya. Mata Huo Yuhao dipenuhi dengan harapan dan mimpi sebelum ini.
Tetapi mereka perlahan-lahan redup saat dia menatap Tang Wutong di depannya. Tang Wutong memalingkan matanya. Dia tampaknya kehilangan semangatnya sendiri ketika dia meninggalkan lengannya. Dan dia tampak sedikit bingung. Perasaan kosong itu memberinya penderitaan yang tak terbayangkan jauh di dalam hatinya. Dan dia merasa ingin mati. Wajah Huo Yuhao sedikit pucat saat dia menatap Tang Wutong. "Maaf," katanya dengan susah payah. "Aku yang harus minta maaf. Aku mengagetkanmu dan membangunkanmu dari mimpimu. Tapi saya bukan dia. Dan saya minta maaf karena membuat mimpi manis Anda mimpi buruk." Tang Wutong mengangguk dengan lembut ke arahnya sebelum dia dengan cepat berbalik dan pergi. Dia tidak menatapnya lagi dari awal sampai akhir. Dia tidak berani menatapnya. Dia takut matanya akan mengaitkan rohnya sekali lagi jika itu terjadi. Ya, dia tidak berani. Huo Yuhao hanya berdiri di sana ketika dia menyaksikan dia pergi dengan mata lesu. Ada suara yang hampir histeris di hatinya yang memanggilnya untuk berpegangan padanya. Tetapi dia tetap berdiri di sana pada akhirnya. Tidak bergerak. Dia bukan dia. Dia adalah Tang Wutong. Dan bukan donger saya. Tapi mengapa pelukan kami terasa sangat akrab? Jika dia tidak mengatakannya, mungkin aku benar-benar akan memperlakukannya sebagai donger. Di mana kamu? Donger. Air mata mengalir di pipinya seperti air terjun. Dia mencengkeram erat tinjunya ketika dia tiba-tiba berbalik dan menatap keluar jendela. Huo Yuhao bisa melihat Tang Wutong yang berlari dengan gila. Dia bisa melihat warna hijau keunguan memancar dari tubuhnya, dan kekuatan yang tidak diketahui menarik tubuh dan jantungnya. Dia mengawasinya sampai dia menghilang di balik cakrawala, dan sosok yang identik dengan donger lenyap begitu saja. Donger, donger, di Sekte Tang, Bam. Nan Qiu mulai cemberut saat dia menendang semua batu yang menghalangi jalannya. Dia sangat tertekan selama sebulan terakhir. Kami sudah sepakat, kami seharusnya kembali ke sekte saya dan menjelajahi daerah tersembunyi. Tetapi dia bahkan tidak mengatakan apapun kepada saya sebelum dia pergi ke kultivasinya yang tertutup. Dan dia memilih waktu yang salah untuk itu. Juga, apakah dia sengaja berusaha menghindariku? Kami sudah sepakat untuk menjadi saudara. Jadi mengapa dia menghindari saya? Dasar brengsek, semua orang di Sekte Tang sangat sibuk selama sebulan terakhir. Mereka sibuk dengan masalah administrasi atau budidaya. Nan Qiu adalah sama. Dia tidak ditugaskan banyak pekerjaan karena dia memiliki kepribadian yang sangat mudah marah dan tidak sabar. Dia ditugaskan untuk lebih fokus pada kultivasi. Namun, berkultivasi terlalu lama juga membuatnya merasa frustrasi dan kusam. Dia benar-benar mulai menemukan kesepian ini tak tertahankan. Dia masih berjalan ke depan saat sosok menghalangi jalannya. "Hei, keluarlah dari jalanku." Nan Qiu sudah dalam suasana hati yang buruk, dan emosinya yang panas segera meledak. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia meledak. "Kamu tidak akan bisa menikah di masa depan jika kamu terus melakukan ini." Orang itu balas-balas padanya. "Alih-alih pindah. Apa hubungannya denganmu?" Nan Qiu sangat marah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap orang yang menghalangi jalannya. Dan matanya melebar ketika rahangnya jatuh. Huo Yuhao menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Tetapi dia terdengar seperti dia menegur ketika dia berkata, "Jangan mengutuk, kau seorang gadis." Kemarahan mendesis Nan Qiu dari sebelumnya segera padam. Dia sekarang jelas penuh dengan keluhan tentang pria di depannya ini. Tetapi dia sekarang mendapati dirinya tidak mampu melampiaskan kemarahannya ketika dia berdiri di depannya. Suaranya jauh lebih rendah dari sebelumnya. "Lagi pula itu benar. Mengapa kamu peduli apakah aku bisa menikah? Huff, Anda masih tahu bagaimana cara kembali." Petik 2. "Maaf, Qiu." Huo Yuhao berkata dengan nada meminta maaf. "Saya tidak tahu keterlambatan ini akan begitu lama. Maafkan saya." Suasana hati Nan Qiu langsung terangkat ketika dia mendengar Huo Yuhao meminta maaf. Dia menatapnya dan berkata, "Apakah kamu masih pergi? Saya sudah menunggu Anda selama lebih dari sebulan." Petik 2. Huo Yuhao menjawab, "Ya, tentu saja kita akan pergi. Kita bisa pergi kapan saja. Saya menunggu instruksi Anda." Dia bahkan membungkuk pada Nan Qiu saat dia berbicara. Nan Qiu sangat gembira. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangguk dengan bangga ketika dia berkata, "Ya, itu jauh lebih baik. Aku akan memaafkanmu untuk sementara waktu karena sikapmu yang baik. Dan aku akan memikirkan bagaimana berurusan denganmu sesuai dengan bagaimana kelakuanmu nanti." Petik 2. Baiklah. Huo Yuhao berdiri tegak saat dia tersenyum dan berkata, "Ayo kembali ke Sekte Tang. Aku akan melapor ke kakak senior tertua. Dan kemudian aku bisa pergi bersamamu."
Petik 2. Iya, Nan Qiuqiu mengakui saat dia berbalik dan berjingkrak ke arah Sekte Tang. Namun, dia tidak melihat sedikit pun kesepian di dalam mata Huo Yuhao yang tersenyum. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda hubung. Huo Yuhao pergi untuk menemukan Bei Bei segera setelah kembali ke Sekte Tang. Bei Bei tampil jauh lebih baik daripada yang dia miliki sebulan yang lalu. Su Sanshi dan yang lainnya telah membantu berbagi banyak dari bebannya setelah mereka kembali. Dan dia akhirnya punya waktu untuk terus berkultivasi. Kamu akhirnya bangun, adik junior. Bagaimana itu? Berapa banyak yang telah Anda dapatkan? Bei Bei berbicara dengan kejutan yang menyenangkan. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, saya telah memperoleh banyak hal. Namun, saya tidak bisa menduplikasinya untuk semua orang. Petik 2. Bei Bei menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Itu tidak perlu dikhawatirkan. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Anda memiliki milik Anda, dan kami punya milik Anda. Jalur setiap orang berbeda. Tetapi pada akhirnya kita semua akan mencapai tujuan yang sama. Selama kita bekerja keras dan menemukan arah yang benar. Dan jika kita tidak mengambil jalan pintas. Petik 2. Nan Qiuqiu terkikik dari samping. Kakak senior tertua. Kata-katamu mulai terdengar semakin filosofis. Anda memenuhi nama Anda sebagai kakak tertua-tertua Sekte Tang. Petik 1. Bei Bei terkekeh dan berkata, Qiuqiu, apakah Anda membawa Huo Yuhao kembali ke sekte Anda? Kami telah menunda masalah ini selama beberapa waktu, dan saya minta maaf untuk itu. Tolong bantu saya meminta maaf kepada pemimpin sekte Anda. Petik 2. Nan Qiuqiu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, saya sudah memberitahu ibu saya. Dan dia berkata bahwa kultivasi lebih penting, dan kita bisa pergi kapanpun Yuhao bebas. Ibu saya kembali ke sekte kami sekitar setengah bulan yang lalu. Saya pernah mendengar bahwa Dragon City, di mana sekte Earth Dragon berada, telah ditaklukkan oleh Kekaisaran Sun Moon, dan dia ingin kembali untuk berurusan dengan beberapa masalah administrasi. Dia akan menarik semua sumber daya sekte saat ini dan mentransfernya ke Shrek. Petik 2. Huo Yuhao terkejut sesaat ketika dia mendengar bahwa Kekaisaran Sun Moon telah menaklukkan kota naga. Dia berbalik ke arah Bei Bei dan bertanya, bagaimana perangnya, kakak senior tertua? 1 bulan adalah waktu yang cukup lama, dan situasi mereka bisa berubah dalam sekejap mata. Bei Bei berkata, jangan khawatir, adik junior, situasinya dianggap relatif stabil. Sejak kalian membantu Star Luo Empire menerobos perimeter defensif Mingdo Mountain Range, Star Luo Empire telah melepaskan serangan di semua front terhadap wilayah Kekaisaran Sun Moon. Meskipun momentum ke depan mereka tidak terlalu cepat, mereka telah berhasil mengganggu Kekaisaran Sun Moon sehingga mereka tidak punya pilihan selain memanggil kembali tentara mereka untuk memperkuat wilayah mereka sendiri. Tekanan pada Kekaisaran Jiwa Surgawi telah berkurang. Kekaisaran Jiwa Surgawi dan bala bantuan Kekaisaran Douling telah bertemu, dan mereka mencoba yang terbaik untuk melawan tekanan Kekaisaran Sun Moon. Meskipun Kekaisaran Sun Moon masih menaklukkan lebih banyak dan lebih banyak tanah, kecepatan mereka telah sangat melambat. Ini memberi kami waktu. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata Bei Bei. Sepertinya Star Luo Empire cukup efektif. Ultimate Dou Luo memang kuat, tetapi Dewa Kematian Dou Luo tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menutupi seluruh medan perang. Sebelum mereka pergi saat itu, Duke Harimau Putih telah memutuskan arah mereka untuk membelah dan menaklukkan sehingga mereka dapat menargetkan lokasi di mana Kekaisaran Sun Moon tidak memiliki tentara, dan karenanya menghancurkan semua legiun di daerah-daerah itu. Mereka melecehkan Kekaisaran Sun Moon di daerah besar dengan tim kecil. Kekuatan individual Ye Sisui sangat kuat, tapi dia tidak bisa menutupi setiap titik. Ini harus menjadi strategi pertempuran yang efektif pada akhirnya. White Tiger Duke tidak kalah dengan Komandan Sun Moon Empire dalam hal strategi dan taktik. Bei Bei berkata, meskipun kamu tidak mungkin bertemu dengan pasukan utama Kekaisaran Sun Moon dalam perjalananmu, kalian masih harus berhati-hati. Anda harus membantu pemimpin Sekte Earth Dragon kembali ke kota Shrek sambil menjelajahi daerah misterius mereka. Qiuqiu, jangan tidak masuk akal atau bermain-main dengan Huo Yuhao. Apakah Anda mengerti? Kalau tidak, saya akan membatasi Anda ketika Anda kembali. Petik 2. Nan Qiuqiu menjulurkan lidahnya dan berkata, dipahami, kakak senior tertua. Tidak bisakah kamu melihat betapa taat dan menyenangkannya aku saat ini? Petik 2. Bei Bei menatapnya ketika dia berusaha untuk bertindak seolah dia sedang sedih. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu
taat dan menyenangkan. Kasihanilah surga dan lindungi kami. Baiklah, pergi dan berkemas. Lalu kamu bisa pergi. Petik 2. Nan Qiuqiu berbalik dan pergi dengan semangat. Dia sudah tak sabar ingin keluar untuk bermain untuk waktu yang lama. Guo Yuhao memilih untuk tetap tinggal. Dia bisa tahu dari mata Bei Bei bahwa kakak laki-lakinya yang tertua memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Yuhao, bantu aku mencari Kaisar Blue Silver ketika kamu pergi ke Heavenly Soul Empire. Jika itu mungkin. Matanya penuh dengan kesedihan dan frustrasi ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Dia tahu bahwa peluang mereka untuk menemukan Kaisar Blue Silver sangat kecil. Pada akhirnya, Great Stardow Forest sangat membantu. Tetapi mereka masih belum menemukan apapun. Yang mereka lakukan adalah memberikan petunjuk bahwa binatang jiwa tertentu telah melihat Kaisar Blue Silver dalam kekaisaran jiwa surgawi. Itulah sebabnya Bei Bei membawanya ke Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, pasti. Apakah Anda memiliki petunjuk kuat mengenai Kaisar Blue Silver, kakak tertua-tertua? Petik 2. Bei Bei berkata, saya tidak memiliki petunjuk yang tepat. Seseorang dari Great Stardow Forest menyebutkan beberapa Beast Soul telah melihat Kaisar Blue Silver di Heavenly Soul Empire, tetapi kami tidak memiliki petunjuk yang pasti. Oh ya, jika Anda punya waktu, Anda dapat mengunjungi Setting Sun Forest. Saya telah menyimpan bulu besar dan bulu kecil di sana, dan sudah lama. Saya ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Petik 2. Bulu besar dan bulu kecil adalah dua beruang Teroclaw Dark Golden yang telah diselamatkan Huo Yuhao dan Wang Qiuer dari penguasa roh jahat sejak lama. Mereka telah diberi makan dengan baik selama beberapa tahun terakhir, dan jauh lebih besar dari sebelumnya. Bei Bei telah meninggalkan mereka di hutan penataan Sun saat itu sebelum dia kembali ke Sekte Tang untuk menangani masalah administrasi. Baiklah, aku akan memeriksanya. Huo Yuhao mengakui. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang Wang Qiuer, yang telah mengorbankan dirinya untuknya, ketika dia memikirkan Big Fur dan Little Fur. Wang Qiuer bersamanya ketika mereka menyelamatkan Big Fur dan Little Fur. Bei Bei melirik Huo Yuhao dan berkata, benar, Yuhao. Saya mendengar bahwa Tang Wutong telah sering mengunjungi Anda ketika Anda sedang bermeditasi. Pernahkah Anda melihatnya? Dia bahkan menemukan alasan untuk datang ke Sekte Tang belum lama ini untuk mencarimu. Petik 2. Huo Yuhao tertegun sejenak, dan gambar Tang Wutong melesat muncul di kepalanya. Dia mengangguk dan berkata, aku sudah bertemu dengannya. Bei Bei merenung sejenak, dia ingin mengatakan sesuatu dan tampak sangat ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya dia menyimpan kata-katanya sendiri. Baiklah, junior kecil, hati-hati di jalan, dan kembali secepat mungkin. Jika Anda tidak dapat menemukan Kaisar Blue Silver, lupakan saja. Adapun Big Fur dan Little Fur, Anda harus memberitahu mereka untuk tidak menghancurkan herbal abadi di sekitar Ichevireyin yang well. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Dia sendirian di dunia ini, jadi tidak banyak yang bisa dia bawa. Dia mandi dan berganti pakaian bersih sebelum mengepak beberapa set pakaian bersih, ransum, dan air. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, dan pergi menemui Xuan Ziwen malam itu. Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu meninggalkan Sekte Tang di pagi hari berikutnya, dan langsung menuju ke Kaisaran Jiwa Surgawi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda hubung. Shrek Academy diposisikan di perbatasan antara ketiga kekaisaran. Mereka awalnya dalam perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi, sementara Kota Naga, yang merupakan tempat Sekte Earth Dragon berada di wilayah timur laut Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mereka hanya harus melanjutkan ke utara dari Kota Shrek untuk mencapai Kota Naga. Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu mengaktifkan alat jiwa tipe terbang masing-masing ketika mereka meninggalkan Kota Shrek, naik ke langit dan melakukan perjalanan ke utara. Keduanya merasa sangat terbebaskan ketika mereka meninggalkan kota. Langit tak berujung begitu bersih, dan semuanya melintas di bawahnya. Nan Qiuqiu terbang di samping Huo Yuhao, dan untuk beberapa alasan, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang berbeda tentang dia. Dia tampak sedikit lebih transenden daripada sebelumnya. Tentu saja, itu adalah perasaan yang baik. Tetapi hati Nan Qiuqiu tenggelam ke dalam dilema sekali lagi, karena dia sudah menyerah pada perasaannya terhadapnya. Bisakah orang ini berhenti menjadi luar biasa? Ye Gui telah membudidayakan pintu tertutup sejak mereka kembali terakhir kali, dan belum selesai. Nan Qiuqiu tahu bahwa dia ingin menjaga dirinya dari melihat Huo Yuhao sebanyak mungkin, sehingga dia tidak bisa menarik hatinya. Nan Qiuqiu juga ingin pergi ke budidaya tertutup,
Tapi dia tidak tahan dengan kesepian itu. Selanjutnya, dia masih harus membawa Huo Yuhao ke Sekte Earth Dragon. Dia masih berharap jauh di dalam hatinya bahwa sesuatu akan terjadi di antara mereka selama ekspedisi mereka. Hei, kenapa kau begitu pendiam? Nan Qiuqiu tidak bisa mengendalikan dirinya lagi setelah terbang lebih dari 1 jam. Huo Yuhao masih terlihat sangat kasual dan elegan saat dia terbang di langit, dan dia tidak mengeluarkan suara. Dia berbalik ke arahnya dengan bingung dan bertanya, "Mengapa? Apa yang ingin Anda bicarakan? Tidakkah Anda berpikir anginnya sangat kuat? Berbicara akan menyia-nyiakan kekuatan jiwa." Petik 2. Nan Qiuqiu sangat marah. "Kalau begitu, biarkan saja. Kita harus tetap mengobrol. Aku akan jadi sangat membosankan." Huo Yuhao menjawab, "Baiklah, ayo ngobrol." "Tentang apa?" Nan Qiuqiu tertegun sejenak ketika dia berkata, "Apa yang kamu dapatkan dari meditasi yang mendalam? Jangan bilang kamu punya terobosan lain, dan kamu sudah di peringkat 80. Saya benar-benar akan malu jika itu masalahnya." Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Meningkatkan kekuatan jiwa membutuhkan akumulasi yang berkelanjutan. Meskipun saya mengumpulkan kekuatan jiwa relatif cepat, saya tidak bisa mencapai peringkat 80 begitu cepat. Saya masih butuh waktu." Petik 2. Nan Qiuqiu menatapnya dengan curiga. "Kembali ke Sekte Earth Dragon. Seniorku semua mulai menggelengkan kepala ketika mereka berbicara tentang mencapai peringkat 80 setelah menembus peringkat 70. Seolah mencapai peringkat 80 sangat sulit. Mengapa Anda terdengar seperti kesuksesan Anda akan datang secara alami?" Petik 2. Huo Yuhao balas menatapnya dengan putus asa. "Dengan bakat Anda akan menyadari kata-kata saya benar ketika Anda mencapai peringkat kultivasi saya. Namun, Qiuqiu, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda harus memperhatikan kekuatan spiritual Anda. Ketika kekuatan Anda mencapai standar tertentu di masa depan, kekuatan spiritual akan sangat penting jika Anda ingin terus meningkat. Kekuatan Anda akan berhenti jika Anda tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup, dan Anda akan merasa sangat sulit untuk terus menerobos." Petik 2. Ini adalah takeaway terbesar Huo Yuhao setelah menyelesaikan inti jiwanya. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa menebus kekuatan jiwanya yang tidak mencukupi. Selain itu, manfaat terbesar dari memiliki kekuatan spiritual yang tangguh adalah stabilitas inti jiwa. Huo Yuhao hanyalah seorang sage jiwa. Meskipun ia memiliki jiwa bela diri kembar dan lebih kuat dari sage jiwa normal, ia masih sage jiwa pada akhirnya. Tetapi kekuatan spiritualnya jauh melebihi kekuatan jiwanya. Dan di bawah keadaan seperti itu, kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada tuan jiwa lainnya. Begitulah cara dia berhasil menciptakan inti jiwanya. Huo Yuhao mengerti betul bahwa dia akan membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual ketika dia menyatu dengan inti jiwa keduanya. Setiap guru jiwa yang ingin menyatu dengan inti jiwa mereka akan membutuhkan kekuatan spiritual sebagai perisai untuk mendukung mereka. Dan dengan demikian kekuatan spiritual adalah komponen yang paling penting untuk kemajuan masa depannya. Mengapa Penatua Xuan tidak bisa bergabung dengan inti jiwa keduanya untuk menjadi Ultimate Douluo sejati? Sebagian besar dari itu terletak pada kurangnya kekuatan spiritual, di samping kurangnya kesempatan dan keberuntungan. Setiap upaya berakhir dengan kegagalan total, dan pada levelnya, dia harus menyesuaikan diri untuk waktu yang lama setelah setiap kegagalan sebelum dia bisa mencoba lagi. Keyakinannya juga akan terpengaruh setelah bereksperimen terlalu banyak kali tanpa hasil. Dan itu adalah hal yang sangat menakutkan bagi para penguasa jiwa. Nan Qiuqiu menatap tatapan serius Huo Yuhao dan bergumam, "Bagaimana saya melatih kekuatan spiritual saya? Saya bukan seorang guru jiwa tipe spiritual. Saya tidak bisa hanya mencoba dan mengendalikan kekuatan jiwaku dengan sia-sia." Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Kamu tidak bisa mengambil jalan pintas dalam kultivasi. Sebenarnya, ada beberapa metode yang dapat Anda coba untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda." Petik 2. Mata Nan Qiuqiu bersinar. Metode apa? Dia sangat tertarik untuk menjadi lebih kuat. Dan ini terutama berlaku di tempat seperti Tang Sekte. Sekte Tang penuh dengan elit. Dan siapapun bisa ditinggalkan. Huo Yuhao menjawab. Misalnya, seperti ini. Dia menatap Nan Qiuqiu. Dan matanya tiba-tiba menjadi dalam dan mendalam. Nan Qiuqiu merasa seolah-olah ada pusaran hitam di masing-masing matanya, dan dia bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan dan menakutkan yang berasal dari tubuhnya yang mengunci tubuhnya ke bawah dalam sekejap. Dia bisa merasakan getaran dari jiwanya sendiri,
dan ketakutan ketika dia secara tak sadar mengumpulkan kekuatan jiwanya untuk melawan tekanan itu. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa usahanya itu sia-sia, karena tekanan itu tidak datang dari kekuatan jiwa sama sekali. Itu adalah kekuatan spiritual murni. Selain itu, tekanan spiritual begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Alat jiwa tipe terbangnya menjadi tidak stabil juga, dan dia terhuyung-huyung di udara dan sepertinya dia akan jatuh. Tekanan tiba-tiba terangkat, dan Nan Qiuqiu merasa seolah-olah gunung besar telah diangkat dari tubuhnya. Dia terengah-engah saat mencoba yang terbaik untuk mengendalikan alat jiwanya yang terbang. Dia memelototi Huo Yuhao dan berkata, "Apakah kamu gila? Apa kamu mencoba membunuhku?" Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Ini adalah metode yang paling efektif untuk melatih kekuatan spiritual Anda. Jika, kapan saja, Anda berhasil menahan tekanan spiritual saya, maka standar Anda sendiri telah mencapai standar tertentu. Pelatihan seperti ini sangat sulit didapat. Tidakkah Anda merasa sangat bosan? Maka saya akan mengambil kesempatan ini untuk membantu Anda. Lagi pula, kita tidak terburu-buru." Petik 2. Aku tidak. Dia bahkan tidak bisa mengatakan, ingin, ketika tekanan spiritual yang sangat besar yang baru saja menghilang turun padanya sekali lagi. Meskipun Nan Qiuqiu sedikit lebih siap dari sebelumnya, dia tertangkap masih lengah di depan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang tangguh. Kali ini, dia dipukuli dengan sangat parah sehingga dia langsung jatuh ke tanah. Huo Yuhao meraih Nan Qiuqiu pada waktu yang tepat di udara, dan memastikan bahwa dia tidak akan jatuh ke kematiannya. Dia menunggu dia untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan menstabilkan dirinya sendiri sebelum tekanan spiritual kembali. "Aku tidak melawan lagi. Lemparkan aku ke kematianku jika kamu berani." Nan Qiuqiu sangat marah setelah ini berulang beberapa kali lagi. Dia merasa sangat lelah setelah episode-episode tekanan spiritual yang luar biasa itu. Dia bahkan tidak repot-repot terbang karena dia membiarkan dirinya jatuh. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain untuk menangkapnya dan mendarat di tanah. Tanda hubung. Nan Qiuqiu menendang Huo Yuhao saat mereka jatuh ke tanah. Huo Yuhao mengelak dengan ringan ke samping dan berkata, "Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, Qiuqiu. Kamu mencoba mengambil kesempatan ini untuk membalas padaku." Nan Qiuqiu memelototi Huo Yuhao dengan ekspresi marah di wajahnya. Huo Yuhao sedikit mengernyit dan berkata, "Sepertinya aku salah tentang kamu." Nan Qiuqiu tertegun sejenak. "Salah tentang aku? Apa yang kamu salah tentang saya?" Petik 2. Huo Yuhao melanjutkan, "Saya selalu percaya Anda adalah wanita yang sangat kuat. Jika orang lain tidak tahan metode pelatihan kekuatan spiritual ini, saya yakin Anda bisa. Ini sangat bermanfaat bagi Anda menjadi douluo berjudul di masa depan. Saya tidak berharap Anda tidak dapat mengambilnya setelah beberapa kali ini. Anda tidak berbeda dengan gadis kecil biasa. Lupakan saja. Aku tidak akan memberimu tekanan lagi. Bermeditasi dan beristirahat. Dan setelah Anda beristirahat, kita akan bergegas menuju Sekte Earth Dragon." Dia memberikan ekspresi kecewa padanya ketika dia berbicara dan memalingkan kepalanya ke satu sisi. Nan Qiuqiu mengerutkan kening saat alisnya hampir vertikal. "Siapa bilang aku tidak tahan? Saya bisa menerimanya. Tapi kamu sangat jahat. Apakah Anda menargetkan saya dengan sengaja?" Petik 2. Huo Yuhao balas membentak, "Aku tidak sembrono. Aku tidak akan rela bahkan jika orang lain memohon padaku." Petik 2. Nan Qiuqiu mendengus dan berkata, "Baiklah, kalau begitu biarkan aku pulih. Jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku ketika aku siap." Petik 2. Huo Yuhao menggerakkan bibirnya dan membalas, "Buktikan." Nan Qiuqiu menyilangkan kakinya dan mulai pulih dengan hati yang kompetitif. Huo Yuhao tersenyum tipis ketika dia melihatnya memasuki meditasi. Memprovokasi gadis ini adalah cara untuk pergi. Dia mungkin akan ditipu bahkan jika dia tahu aku mencoba memancingnya. Tanda pisah tanda hubung. Sekte Earth Dragon telah mengambil barang-barang mereka yang paling penting untuk menjalin kerjasama yang erat dengan Sekte Tang. Bei Bei telah memberitahu Huo Yuhao secara pribadi bahwa Sekte Tang harus mencari cara untuk membayar mereka jika memungkinkan. Sekte Earth Dragon tidak dianggap sebagai sekte tingkat atas di antara sekte di benua itu, tetapi mereka masih dianggap sebagai sekte yang sangat tua dan kuat. Sekte Earth Dragon telah memberikan banyak bantuan kepada Sekte Tang dalam hal sumber daya. Selanjutnya, dengan dukungan Nan Suishui, kekuatan tingkat menengah hingga tinggi Sekte Tang telah didukung. Beberapa ratus murid Sekte Earth Dragon masih milik Sekte Earth Dragon atas nama,
Tetapi Nan Suishui telah menyatakan dengan murah hati bahwa Sekte Earth Dragon akan sepenuhnya mendukung Sekte Tang jika terjadi sesuatu. Tentu saja, Sekte Tang membalas ketulusan Sekte Earth Dragon. Hampir sepertiga dari murid-murid Earth Dragon Sekte telah berhasil menyatu dengan roh, yang merupakan prestasi yang sangat terpuji di antara sekte. Sekte lain semua memandang dengan mulut berair, kecuali mereka tidak memahami Sekte Tang seperti Nan Suishui, dan mereka hanya sedikit ragu untuk saat ini. Guo Yuhao mendengarkan Nan Qiuqiu saat dia memperkenalkan alasan rahasia sektenya. Dia mengerti bahwa meskipun Nan Suishui dan Nan Qiuqiu berbicara tentang ini sebagai hadiah untuk Sekte Tang, ini setara dengan hadiah untuknya. Jika benar-benar ada logam jenis es langka di dalamnya, maka itu akan sangat berguna baginya. Dia mungkin bisa memperbaiki masalah penyaluran kekuatan jiwa di sekitar alat jiwanya yang berbentuk manusia. Alat jiwa berbentuk manusia tidak menghadirkan masalah bagi rata-rata master jiwa selama logam langka, permata, dan susunan formasi digunakan dengan tepat. Namun, ia memiliki jiwa bela diri ultimate, dan logam langka yang khas tidak dapat menanggung ultimate ice-nya begitu ia menggunakannya. Bahkan jika logam-logam langka itu memiliki ketahanan yang cukup, mereka tidak memberikan efek amplifikasi apapun. Sebaliknya, mereka malah bisa menghalanginya. Guo Yuhao tidak ingin berutang budi terlalu banyak, dan ini terutama benar ketika dia tahu perasaan Nan Qiuqiu terhadapnya. Karena itu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membantunya. Tanda pisah. Kecepatan pemulihan Nan Qiuqiu cukup cepat, dan dia melompat dengan bersemangat setelah 1 jam. Apakah kamu siap? Kamu tidak bisa mengatakan aku menyergapmu kali ini. Guo Yuhao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Nan Qiuqiu dengan geli. Nan Qiuqiu tidak tahan dengan senyum mengejeknya. Dia berkata dengan bangga, "Ayo, hati-hati." Guo Yuhao memperingatkannya ketika matanya tiba-tiba menjadi sangat dalam dan dalam. Kali ini, kekuatan spiritualnya sangat lembut saat itu menekan Nan Qiuqiu. Nan Qiuqiu merasakan tekanan spiritual itu, dan dia segera berkonsentrasi untuk menghadapinya. Dia merasa seolah-olah tekanan ini tidak begitu kuat setelah beberapa saat, dan ekspresi bangga segera muncul di wajahnya. Dia mendengus dan berkata, "Aku tahu itu. Saya sedikit panik di langit. Kalau tidak, kekuatan spiritualmu tidak akan berguna untukku, kecuali kamu menggunakan keterampilan jiwa." Petik 2. Guo Yuhao tersenyum polos dan berkata, "Perhatikan." Tekanan spiritualnya secara bertahap mulai meningkat ketika suaranya turun. Nan Qiuqiu keras dalam kata-katanya, tapi dia tahu kesenjangan antara Guo Yuhao dan dirinya sendiri. Ekspresinya membeku ketika dia mengumpulkan kekuatannya sekali lagi untuk menangkis Guo Yuhao tanpa perempat. Tekanan spiritual Guo Yuhao mulai meningkat sedikit demi sedikit. Tingkat kenaikan ini kecil, tetapi masih terjadi terus-menerus. Setiap kenaikan memberi Nan Qiuqiu sedikit tekanan lebih. Butir-butir keringat mulai muncul di dahinya, dan wajahnya berubah sedikit kemerahan ketika mulutnya sedikit terbuka. Bau samar tercium dari tubuhnya saat dia mulai berkeringat. Guo Yuhao hanya berdiri di sana. Dia bahkan tidak menggunakan matanya untuk menatapnya ketika tekanan dari tubuhnya terus menguat. Nan Qiuqiu secara bertahap mulai melihat halusinasi di depan matanya saat napasnya menjadi sangat sulit. Dia merasa seolah-olah ada gunung yang besar dan tak berbentuk membebani jiwanya. "Tidak, saya harus bertahan. Saya tidak bisa membiarkan orang ini memandang rendah saya." Dia menggertakkan giginya sebelum dia tiba-tiba berteriak untuk meningkatkan wujudnya sendiri ketika lapisan cahaya merah muda memancar dari tubuhnya. Itu adalah Ruby Dragon-nya. Jiwa bela dirinya muncul secara otomatis di bawah tekanan spiritual Guo Yuhao yang tangguh. Kristal berbentuk berlian merah muda langsung muncul di dahi Nan Qiuqiu saat jiwa bela dirinya muncul. Dia jelas merasakan jeda tekanan saat kekuatan spiritual di dalam laut spiritualnya menyatu dengan jiwa bela dirinya dan melawan tekanan Guo Yuhao lebih efektif. Sayangnya, dia bahkan tidak bisa bernapas ketika tekanan spiritual Guo Yuhao tiba-tiba meningkat. Tekanan luar biasa itu membuat tubuhnya bergetar ketika cahaya merah muda di sekelilingnya bersinar cemerlang. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Apakah kekuatan spiritual orang ini benar-benar menjadi sekuat ini? Nan Qiuqiu sangat jelas bahwa Guo Yuhao belum melepaskan jiwanya. Ini berarti bahwa dia menekannya dengan kekuatan spiritual murni, tanpa penguatan dari mata rohnya. Namun, Nan Qiuqiu telah melepaskan jiwa bela dirinya. Tidak peduli apa, aku tetaplah seorang kaisar jiwa. Apakah saya akan hancur karena tekanan rohaninya? Guo Yuhao masih tidak menatapnya karena tekanan spiritual terus meningkat.
Sisik naga merah muda muncul di atas tubuh Nan Qiuqiu. Wajahnya dan akhirnya seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik naga. Tetapi sisik naga ini tidak bisa membelanya melawan tekanan spiritual Huo Yuhao. Tubuhnya mulai bergetar dan berayun. Dan dia menggertakkan giginya saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Namun, dia mulai pecah di bawah tekanan spiritual yang luar biasa. Tidak, saya bisa bertahan. Keras kepala Nan Qiuqiu bertingkah. Sama seperti yang dipikirkan Huo Yuhao, memprovokasi gadis yang tidak lentur ini selalu merupakan metode paling sederhana dan paling efektif. Waktu terus berlalu ketika kekuatan spiritual Huo Yuhao terus meningkat. Bahkan dia sedikit terkejut pada saat ini, karena dia tidak mengira dia akan mampu menahan tekanannya begitu lama. 1 jam telah berlalu, sementara dia sudah melepaskan 40% dari apa yang bisa dia lepaskan. 40% ini tidak bisa diremehkan. Karena itu setara dengan tekanan spiritual yang bisa dilepaskan oleh jiwa Dou Luo berdering 8. Sejak Huo Yuhao menyelesaikan fusi dengan inti jiwanya, volume keseluruhan kekuatan spiritualnya dapat dibandingkan dengan Dou Luo Transcendent, sementara kecepatan pemulihan dan efektivitasnya mengikuti secara bersamaan. Sudah cukup mengesankan bahwa Nan Qiuqiu dapat menahan 40% dari tekanan spiritualnya. Seutas darah muncul di sudut mulut Nan Qiuqiu. Mata dan pupilnya menjadi sedikit kendur, tetapi sikapnya yang tidak membungkuk akan membuatnya tetap berdiri.